Pemirsa Intens Investigasi. Perlahan tapi pasti, munculnya nama Widya yang seolah mengetahui persis peristiwa kasus hilangnya nyawa Vina dan Eki Cirebon semakin ditunggu-tunggu oleh netizen. Ya, dianggap sebagai wanita yang berani dan tidak ada rasa takut karena dengan lantangnya meminta pihak kepolisian untuk memeriksa Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki, dalam peristiwa penghilangan nyawa putranya. Yang terbaru, Widya pun kembali mengungkap setelah pihak kepolisian menggelar acara jumpa wartawan yang dilakukan di Mabes Polri dan mengungkap beberapa fakta mengejutkan versi pihak kepolisian, termasuk diantaranya soal Saka Tatal yang menurut pihak kepolisian cenderung berbohong saat dimintai keterangan. Lantas, seperti apakah buka suaranya Widya tentang hal tersebut? Benarkah pula Widya pun memiliki sejumlah bukti yang bisa dipertanggungjawabkannya mengenai hal ini? Dan benarkah pula di tengah simpang siurnya kabar terkait hal ini, Kartini ibunda Peggy Setiawan juga masih percaya jika anaknya tidak melakukan hal yang disangkakan tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Membuat kehebohan berkat pernyataannya di media sosial yang belakangan ini justru mendapatkan pujian dari warganet. Kali ini, seorang TikTokers yang mengaku bernama Widya kembali muncul dan menyampaikan beberapa hal yang menurutnya ganjil dalam jumpa wartawan yang dilakukan pihak kepolisian di Mabes Polri kemarin. Ya, seperti diketahui, mengungkapkan beberapa fakta mengejutkan termasuk diantaranya soal Saka yang menurut pihak kepolisian cenderung berbohong saat dimintai keterangan. Widya seolah tidak terima dengan hal tersebut dan mengungkapkan beberapa hal yang diungkapkannya dalam video yang diunggahnya ke media sosial seperti berikut ini. Kalau foto kecilnya diperiksa dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada intimidasi, dan ini didampingi yang perempuan di depan ini adalah tantenya, kemudian yang pakai jilbab adalah ibunya, kemudian yang belakang laki-laki itu ada, bahkan ada keterangan dari Bapas, ini dari ahli. Dari keterangan dari Bapas menyampaikan bahwa Saka Tatal cenderung berbohong ketika diminta keterangan. Jadi keterangannya berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas. Jadi itu bagian sedikit informasi bahwa yang disampaikan bahwa seperti hanya mendapat intimidasi dan sebagainya, ini bukti bahwa penyidik berhati-hati secara profesional ketika melaksanakan pemeriksaan. Ini bagian dari keterbukaan. Itu mungkin masukannya. Indonesia ini udah mulai cerdas. Kalau 2016 lalu ada WeChat, ada Taukal, ya ada BlackBerry, itu orang mengupload di Facebook itu masih bisa dilacak, Pak. Nah, yang saya heran juga saat ini akun Vina ya yang namanya Facebook juga udah di tangan kakaknya. Bagaimana caranya? Bagaimana bisa? Kok bisa akunnya Vina ada di tangan kakaknya? Kemudian postingan-postingan yang kasar-kasar dihapus. Sementara kalian untuk memeriksa Widya, apakah kalian itu bertindak adil? Enggak. Orang yang saya sebut-sebut tidak ada yang kalian periksa. Nah, begitu dong. Ya harusnya diperiksa. Kenapa? Orang-orang di sekitarnya yang namanya teman-temannya Eki dan ini seperti keterangannya Liga Akbar. Kenapa? Dibilang kalau Liga Akbar dan Saka memberikan keterangan palsu. Untuk keberapa kali itu Pak bilang mereka tuh menyampaikan keterangan palsu. Dengan 7 orang harus dipaksa untuk menyampaikan kata-kata bahwa mereka lah pelakunya, Pak. Tuhan itu maha adil. Allah itu maha adil, nggak bisa dibohongi, Pak.
Ya, seolah merasa tertantang untuk terus mengungkapkan fakta-fakta baru yang seolah diketahuinya tersebut. Aksi yang dilakukan Widya seperti diketahui tidak sepenuhnya berjalan lancar karena ada saja beberapa pihak yang mempertanyakan alasan dibalik hal yang dilakukannya. Contohnya adalah praktisi hukum Kamarudin Simanjuntak yang sebelumnya merasa jika dirinya dibawa-bawa oleh Widya dalam pernyataannya. Akibat hal tersebut, Kamarudin Simanjuntak pun menyebutkan Widya harus siap bertanggung jawab atas pernyataan yang dibuatnya. Saya melihat dia itu, pertama dia banyak tahu. Yang kedua, pertanyaannya dari mana dia tahu? Berarti ada kemungkinan informan atau narasumber. Termasuk juga dia mengomentari saya. Gitu loh. Jadi ya harus diperiksa dia apa keterangannya itu dapat dipertanggungjawabkan apa tidak. Setali tiga uang dengan Kamarudin Simanjuntak, praktisi hukum Rasman Arif Nasution juga menilai jika pernyataan Widya di akun sosial media pribadinya menduga ada banyak pernyataan yang dilontarkan Widya seolah-olah fakta, namun tidak ada bukti. Karena itu, Rasman pun menilai jika pernyataan Widya tersebut sangat meresahkan. Dan Rasman pun meminta kepada pihak Menko Info dan pihak kepolisian agar menangkap Widya serta mempertanggungjawabkan pernyataannya di muka hukum. Saya jujur ya, saya melihat dalam 2 minggu terakhir ini ada sosok seorang perempuan yang katanya bernama Widya. Ini meresahkan. Ya, saya bukan sependapat dengan si beling-beling, bukan. Tapi menurut saya dia meresahkan. Kenapa? Pertama, ini orang cerita tapi seolah-olah fakta. Dan fakta itu dia tidak tunjukkan gitu. Misalnya sebut si A, si B, si C adalah si Andika, anak jenderal, cucu jenderal, terus kasih duit sekian miliar, kemudian ada uang narkoba. Ini nggak dirangkai gitu. Ini saya heran, ini orang siapa sih gitu. Ini saya minta Pak Kominfo dan juga Cyber Bareskrim Mabes Polri untuk tangkap ini orang. Apa sih yang nggak dicurigai Widya? Saya tanya, apa yang nggak dicurigai Widya? Widya mencurigai katanya ada anak jenderal bintang 1, ada cucu jenderal, ada anak bupati. Apa yang dia nggak curigai? Sekarang kemarin dia curigai lagi masalah bandar narkoba. Karena menurut saya kalimat-kalimat dia nggak pernah senggol saya. Dia malah menyenggol seseorang, mungkin si beling-beling atau apa. Pernyataan yang keluar dari Widya memang menimbulkan ketersinggungan dari beberapa pihak, bahkan menimbulkan kegaduhan. Hal ini pun yang menjadi konsen praktisi hukum Deoli Payumara yang dimintai pendapatnya oleh tim intens investigasi dengan hadirnya Widya. Apalagi Deoli Payumara pun juga berpendapat ada pasal-pasal yang dapat disangkakan dengan hal tersebut, sehingga harus berhati-hati dalam bertutur kata. Dalam konteks hukum formal, cerita-cerita ini hanya sekedar cerita bodong, cerita bohong, atau cerita yang nggak pasti kebenarannya. Nah, sebenarnya yang seperti ini bisa dijerat oleh hukum karena memberikan pemberitaan palsu kan, karena tidak didukung oleh fakta-fakta dan saksi dan bukti. Jadi sayang sekali Mbak Widya ini, Widya namanya. Widya. Kalau dia menyampaikan ini terus-menerus, bisa-bisa dia yang dijerat oleh pidana karena dia menceritakan keadaan-keadaan yang belum tentu kebenarannya dan patut diduga tidak faktual atau tidak fakta. Jadi kesimpulannya ya memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar di publik. Ini berbahaya sekali. Makanya ya, tapi kita nggak tahu lah apakah penegak hukum juga melihat ini sebagai suatu keadaan yang benar atau memang ini adalah keadaan-keadaan yang palsu yang memperkeruh suasana. Nah, ini harus dirapikan supaya nggak timbul cerita tentang Widya ini. Jadi ini akan memperlebar jurang opini masyarakat
antara yang paham dengan yang nggak paham, antara yang setuju dengan nggak setuju, antara yang mengerti dan yang tidak mengerti, sehingga ini melebar kemana-mana. Ini yang kemudian memperkeruh suasana namanya. Di balik kehebohan yang muncul akibat kehadiran Widya, seperti diungkapkan sebelumnya, kemarin pihak kepolisian menggelar acara jumpa wartawan yang dilakukan di Mabes Polri. Seperti apa pihak kepolisian ketika berbicara perihal penetapan Peggy sebagai tersangka yang kini mulai menimbulkan polemik dari banyak pihak. Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Ditetapkan menjadi tersangka dan DPO satu-satunya. Memang tak banyak yang tahu alasan pihak kepolisian menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka dan mencoret 2 nama DPO lainnya. Meski begitu, kemarin di hadapan awak media, pihak kepolisian pun akhirnya baru buka suara tentang hal tersebut. Dan seperti inilah alasan pihak kepolisian mengenai penetapan Peggy Setiawan menjadi tersangka yang menurut mereka tidak asal-asalan. Ilustrasi kepada teman sekalian bahwa kerja keras dari teman-teman penyidik Polda Jabar untuk bisa mengungkap kasus ini dengan terang benderang dan secara transparan dan terbuka buat kita semua, bukan hanya dilaksanakan sendiri oleh penyidik, tetapi penyidik juga mendapatkan asistensi dan pengawasan dari Barreskrim Polri, dari Itwasum Polri, maupun dari Propam Polri. Dan tidak hanya sampai di situ, dari pihak eksternal juga melaksanakan asistensi, baik itu dilaksanakan oleh Kompolnas maupun dari Komnas HAM yang telah datang ke Polda Jabar dan sempat berkomunikasi dengan penyidik untuk melihat bagaimana pelaksanaan penyidikan yang sudah dikerjakan oleh penyidik. Jadi dengan tertangkapnya pelaku Peggy Setiawan alias Peron itu semakin memperjelas bahwa apa yang dikerjakan oleh penyidik selama ini dengan kehati-hatiannya, tidak ingin ada kesalahan ataupun bukan karena ada kepentingan tertentu, semata-mata ingin membuat terang tindak pidana ini dengan perjuangan yang cukup berat karena kasusnya sudah sangat lama dan mengumpulkan buktinya dengan sangat luar biasa. Karena Peggy ini bukan gampang ditangkap karena dia langsung menyerah diri, tidak, tetapi sudah berpindah tempat, kemudian sempat diperkenalkan oleh ayahnya sendiri, menyampaikan bahwa namanya adalah Robi Irawan kepada ibu kos maupun kepada ibu tirinya, sebagai gambaran bahwa dia sudah mencoba untuk membuat identitas yang lainnya. Sekarang baru diakui bahwa itu adalah anak saya yang namanya Peggy. Padahal ketika awal kepada ibu kos, di mana bapaknya ada di sana, tetapi dia menyampaikannya itu sebagai keponakan dengan nama seperti itu. Itu bagian dari kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan. Namun alhamdulillah atas izin Gusti Allah, semuanya bisa kita ungkap pelan, pasti, tetapi itu semua menjadikan terang tindak pidana tersebut. Dan untuk pengungkapan tersebut bukan hanya karena pemeriksaan saksi-saksi saja, tetapi juga didukung dengan pemeriksaan ahli.
Baik itu tadi saya sampaikan ada ahli pidana, ada ahli forensik, ada ahli psikologi, dan ahli IT yang memperkuat semua tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka Peggy alias Peron. Sementara itu, berbanding terbalik dengan kepercayaan diri pihak kepolisian yang menuturkan telah yakin menetapkan Peggy sebagai tersangka. Berbagai cara terus dilakukan Peggy melalui kuasa hukumnya, termasuk diantaranya mengunjungi Mabes Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Lantas, apa maksud Peggy melalui kuasa hukumnya datang ke KPK? Benarkah pula di tengah simpang siurnya kabar terkait hal ini dan baru buka suaranya pihak kepolisian, Kartini, ibunda Peggy Setiawan masih percaya jika anaknya tidak melakukan hal yang disangkakan tersebut. Alhamdulillah saya banyak mengucapkan terima kasih kepada seluruh netizen yang mendukung anak saya. Saya juga sebagai seorang ibu, memang anak saya tidak bersalah, anak saya tidak melakukan kejahatan apapun. Anak saya hanya hidupnya mencari uang kerja untuk menafkahi adik-adiknya. Putusan pengadilan negeri Cirebon pada tahun 2016-2017 yang menghukum terdakwa yang 7 seumur hidup, yang 1 8 tahun ya. Ketika kami baca putusan pengadilannya, tidak pernah ya mengejar motif. Tidak pernah mengejar motif. Artinya kalau mengejar motif ya, dengan fakta visum dan fakta hasil otopsi yang begitu banyak lukanya, ini adalah orang yang dendam. Kalau orang yang dendam, orang yang kenal. Kalau orang yang kenal berarti sudah berteman lama. Nah, ini 8 terpidana yang tidak kenal sama sekali. Jadi kami khawatir kan, ya, kami khawatir pelaku yang sebenarnya itu tidak ditangkap, dilindungi kan. Kemudian ini yang tidak melakukan dihukum. Ya memang udah putusan pengadilan, tapi kan temuan-temuan ini juga harus kami sampaikan agar masyarakat tahu, agar ini menjadi novum. Makanya sudah muncul kan 3 akbar kesaksiannya yang mengaku dikondisikan atau diarahkan oleh Pak Widiana akan mengakukan seperti itu. Nah kemudian ada beberapa saksi kayak Okta, Pram, Teguh mengaku tidur di rumah Pak RT itu. Sebagian 5 terpidana itu, jadi tidak melakukan. Nah, jadi kami khawatir asal nangkap saja, kemudian penyidik sebelumnya tahu siapa, ya, tapi tetap dipaksakan. Sehingga kalau ada pemaksaan seperti itu, kan kami khawatir pasti ada, mohon maaf ya, kami menduga kan ada suap nanti kan. Nah, silakan itu sudah selesai. Tapi buat Peggy Setiawan, kami kawal ke berbagai lini, ke berbagai institusi terkait agar mengawasi proses ini. Kami butuh keadilan sebenarnya, karena klien kami, anaknya ibu ini ya, Ibu Peggy Setiawan ini tidak melakukan, ada di Bandung. BAP-nya juga ya, saya buka, itu dalam BAP-nya dapat salinan. Semuanya tidak tahu. Jawabannya orang tidak melakukan, bagaimana? Di sisi lain, mengutip pernyataan yang dilontarkan oleh Widya, sepertinya ia pun berkeyakinan penuh jika Ibtu Rudiana mengetahui betul peristiwa ini dan bisa dibilang dapat menjadi kartu as untuk mengungkapkan hal ini dengan sebenar-benarnya. Lantas benarkah hal tersebut yang juga dilihat oleh kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Upaya untuk terus menemukan kebenaran dan keadilan memang tidak hanya diperjuangkan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan dan sang bunda. Sebelumnya, atau tepatnya setelah melaporkan Ibtu Rudiana ke Polres Cirebon.
Merasa tak cukup, kini Farhad Abbas pun juga melaporkan Ibtu Rudiana ke Mabes Polri. Lantas apa sebenarnya yang diinginkan oleh Farhad? Benarkah yang dilakukannya hanya sekedar untuk menegakkan keadilan buat Saka atau ada tujuan lainnya? Benarkah saat pengungkapan kasus Vina di tahun 2016 itu di mata Farhad Abbas bukanlah yang sebenarnya, alias banyak direkayasa? Ya memang saya lihat ada beberapa kejanggalan di dalam putusan-putusan hakim yang kita akan tuangkan dalam memori PK nanti. Ya mudah-mudahan Saka Tatal akan mendapat keadilan, dan itu kan awal dari PK kita itu akan membuat titik terang buat terungkapnya. Walaupun mereka pernah dihukum, tapi minimal pihak polisi maupun jaksa hakim tidak pernah terjadi salah tangkap dan salah orang dalam perkara ini. Nah, kalau dianggap perintangan bagi kita, yang merintangin penyidikan adalah pihak-pihak penyidik yang tidak profesional membuktikan adanya CCTV, kemudian membaca visum maupun hasil otopsi. Nah, kemudian mereka membuat satu pernyataan-pernyataan dalam berita acara bahwa telah terjadi pembunuhan dengan luka tusukan dan akibat kematian samurai dan lain sebagainya. Ternyata dalam visum itu tidak ada luka atau tusukan. Ternyata hanya benturan dan lebam yang awalnya memang diduga adalah karena kecelakaan, tapi ternyata bukan kecelakaan. Itu menurut versi mereka, sehingga orang-orang yang tidak bersalah, sebagian tidak bersalah inilah yang merasa Saka Tatal keberatan, sehingga kita perlu meluruskan kembali bahwa bagaimana mengajak pihak kepolisian untuk mencermati lagi bagaimana tuntutan dakwaan jaksa, kemudian bagaimana pertimbangan majelis hakim. Kita lihat apakah pantas seorang Saka Tatal yang memang sudah menjalani hukuman ini untuk mendapat perlakuan seperti itu. Nah, jadi kita meminta agar jangan sampai terjadi salah menghukum. Karena biar bagaimanapun Saka Tatal ini pada saat tahun 2016 lalu sudah melaporkan adanya kekerasan fisik maupun psikis yang dialami, sehingga pencabutan BAP itu yang mereka anggap tidak sinkron dengan fakta yang sebenarnya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.